Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, pada mata kuliah pemeliharaan perangkat komputer, kita sudah masuk ke materi instalasi sistem operasi. Nah, pada instalasi sistem operasi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dan ada beberapa software yang harus kita persiapkan. Nah, yang harus kita persiapkan tentu yang pertama sistem operasi yang akan diinstal. Apakah itu Windows 7, Windows 8, Windows 10 ataupun Linux. Lalu ada Rufus. Nah, Rufus di sini sebagai bootable atau untuk jadi sistem operasi itu di saat kita mendownload dia dalam berbentuk ISO, file ISO. Jadi ekstensinya adalah ISO. Nah, untuk merubah ISO tersebut supaya bisa dibaca pada flash disk, maka kita membutuhkan Rufus untuk memindahkannya atau mengekstrak file ISO tersebut menjadi file yang ada di dalam flash disk yang siap diinstal. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita harus memiliki Rufus. Lalu kita harus memiliki driver PC yang akan kita install. Kenapa? Karena setelah kita melaksanakan instalasi sistem operasi, kita membutuhkan driver PC. Nah, fungsi dari driver PC ini adalah kan komputer itu walaupun mereknya Acer gitu kan. Nah, tetapi motherboardnya apa? Harddisknya apa? VGA cardnya mereknya apa lagi? Jadi walaupun dia semuanya merek Acer, tetapi part-part di dalam tersebut beda-beda merek. Nah, fungsi dari kita install driver ini supaya mereka itu bisa saling berkomunikasi. Misalnya VGA card-nya mereknya Nvidia, sedangkan komputernya atau motherboard-nya mereknya Asus. Nah, itu kan dua pabrikan yang berbeda-beda. Supaya mereka saling berkomunikasi, kita ajarkan dengan melalui install driver tadi. Jadi kita ajarkan bahasa universalnya sehingga mereka saling berkomunikasi. Nah, misalnya si A menggunakan bahasa Bungo, si B menggunakan bahasa Papua. Nah, supaya si A dan si B ini bisa saling berkomunikasi, kita perlu menginstal driver PC. Jadi kita perlu menginstal bahasa Indonesia supaya si A dan si B bisa saling berkomunikasi dan bekerja secara bersama. Nah, itulah fungsi untuk diinstalnya driver pada PC. Nah, ada beberapa sistem operasi itu sudah include di dalamnya driver. Jadi tidak perlu lagi kita install driver pada PC tersebut. Nah, namun pada sistem operasi Windows rata-rata kita perlu menginstal driver PC. Nah, driver ini bisa kita cari di internet. Misalnya kita ketik jenis laptopnya apa, kita cari di internet. Misalnya Acer, tipenya tipe berapa, rakitan tahun berapa. Atau kita bisa menggunakan driver universal atau driver pack. Nah, kalau driver pack ini kita harus online atau bisa kita download itu cukup besar, sekitar 17 GB atau 20 GB sekarang. Jadi cukup besar. Nah, kalau kita online memiliki jaringan internet, maka ada baiknya kita jalankan secara online. Nah, selanjutnya setelah kita install drivernya, tentu kita install software aplikasi yang dibutuhkan. Biasanya ada Office, ada Adobe Reader atau PDF Reader untuk membuka PDF, ada WinRAR atau WinZip untuk membuka PDF atau Ultra ISO untuk membuka file ISO, ada video player seperti GOM, MKV untuk memutar video. Jadi perlu kita software aplikasi. Dan yang terakhir Minitool Partition atau digunakan untuk kalau komputer atau laptop itu laptop baru, maka di bagian sini nggak ada disk D, disk C, disk E, disk F. Dia cuma ada satu. Jadi Minitool ini digunakan untuk mempartisi harddisk,
membagi partisi hard disk. Ada yang disk C, ada yang disk E, ada yang disk F. Kalau baru beli itu nggak ada, cuma satu aja. Nah, selanjutnya caranya, yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuka Rufus. Kita buka aplikasi Rufus, lalu kita colokkan flash disk yang kita punya. Nah, kita colokkan flash disk yang kita punya. Lalu kita cari file ISO sistem operasinya tadi. Kita installnya di mana? Kita pilih, lalu klik open. Nah, di sini ada pengaturannya. Di sini yang harus kita perhatikan, kalau komputer itu atau laptop tersebut dia tipe yang baru sekarang, jenis baru, itu tidak menggunakan BIOS lagi, tetapi menggunakan sistem namanya UEFI. UEFI. Tetapi laptop-laptop yang lama itu menggunakan sistem BIOS namanya. Jadi kalau yang terbaru, keluaran terbaru sekarang namanya UEFI. Nah, di sini ada UEFI. Kalau yang lama itu namanya sistem BIOS. Nah, di sini BIOS. Oke. Di sini karena laptopnya yang akan saya demokan ini tipe yang lama, maka menggunakan BIOS. Lalu kita klik start. Nah, kita tunggu sampai selesai tanpa harus kita apa-apakan. Kalau sudah selesai, nah di sini sudah ada laptop untuk demo. Oke. Nah, yang pertama harus kita lakukan, kita colokkan flash disknya ke USB laptop. Lalu kita hidupkan. Nah, segera kita baca di bagian di sini. Kita untuk masuk ke BIOS biasanya ada di bagian bawah itu keterangannya. Klik yang mana? Nah, kalau di sini keterangannya mungkin tidak terlihat. Di sini katanya press F2 untuk masuk ke BIOS. Press F2 to go to BIOS. Nah, itu tergantung dari komputer masing-masing. Ada yang F2, ada yang F10, ada yang F11, ada yang F12. Jadi saat kita hidupkan, segera kita baca informasinya. Ada yang di sini, ada yang di sini, tergantung dari komputer. Jadi kita harus membaca. Di saat kita hidupkan, kita baca apa informasi yang disajikan. Nah, setelah itu, setelah masuk ke BIOS, ini adalah tampilan BIOS. Kita masuk ke boot menu. Oke, boot menu. Nah, di sini ada SATA, ada SATA. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada SATA ODD, SATA HDD, ada USB. Nah, harusnya USB itu terbaca di sini. Berarti di sini belum terbaca USB-nya. Kita ulang. Exit. Yes, kita press F2. Ada kebaca USB. Oh, ada. Nih warnanya warna putih kan. USB HDD SanDisk. Karena di sini adalah yang tercolok adalah flash disk, maka kita harus meletakkan USB HDD ini di paling atas. Nah, biasanya kalau belum, karena tadi udah saya ganti, biasanya seperti ini. Dia membaca hard disk terlebih dahulu. Nah, untuk menggerakkannya atau memindahkan USB ke yang paling atas, kita baca di sini. Key used to view or configure device bisa menggunakan tanda plus atau tanda minus untuk menggerakkan
device ke atas dan ke bawah. Jadi kita baca di sini keterangannya gimana caranya. Oke, untuk menggerakkan SanDisk ini ke atas bisa kita klik tanda kurang, bisa klik tanda tambah. Oke, kita naikkan dia menjadi yang paling atas. Oke, ini artinya kita menyuruh BIOS. Oke, artinya di sini kenapa dia harus kita letakkan di boot 1, kita menyuruh BIOS, "Hai BIOS, silahkan baca file," atau yang pertama kali dibaca adalah USB. Nah, kalau nanti setelah kita lakukan install ulang, berarti kita enggak melakukan pembacaan pertama dari USB lagi, tetapi kita melakukan pembacaan pertamanya dari hard disk. Nah, ini SATA ODD bisa kita lihat CD atau DVD, berarti ini membaca. Nah, kalau kita install ulangnya dari menggunakan CD, berarti kita letakkan DVD ini, CD, DVD. Nah, kalau menggunakan USB atau flash disk, kita letakkan flash disk yang paling pertama. Setelah kita lakukan install ulang, kita letakkan lagi hard disk ke yang paling atas, supaya BIOSnya itu di saat kita hidupkan dia langsung membaca hard disk. Dia enggak ke USB terlebih dahulu, dia enggak ke DVD terlebih dahulu, dia langsung membaca flash disk. Nah, kalau sudah, kita please exit save change, simpan perubahan, ataupun bisa tekan F10. Di sini ada keterangannya, F10 save and exit. Nah, di sini F10, apakah Anda akan menyimpan perubahan? Yes. Exit now. Karena kita sudah men-setting bahwa BIOS tadi membaca USB paling pertama, maka BIOSnya akan membaca USB paling pertama. Nah, dia akan masuk ke proses instalasi, nggak langsung muncul Windows-nya di sini. Kalau masuk ke hard disk kan dia langsung muncul Windows. Kita tunggu Windows is loading file. Oke, tadi saya lupa menjelaskan yang harus kita lakukan. Jangan lupa kita masuk ke tadi sebelum install Windows, kita harus mengecek disk C PC tersebut kapasitasnya berapa. Nah, itu lupa saya jelaskan pertama tadi. Kita harus cek di sini 237 ya kapasitasnya, tetapi yang di sini tadi saya sudah cek kapasitasnya 146 GB. Nah, kenapa kita harus cek? Karena kita harus memastikan. Di sini kan ada disk C, disk E, disk F. Jangan sampai kita salah menformat. Takutnya nanti yang ke format disk F gitu kan. Nah, jadi kita harus memastikan ukurannya. Kita harus menformat disk C. Jangan sampai salah format. Nanti hilang data klien kita. Oke, ini yang saya presentasikan adalah install Windows 7. Kenapa Windows 7? Karena laptop ini spesifikasinya spesifikasi lama, sehingga lebih disarankan atau lebih cocoknya menggunakan Windows 7. Nah, bagaimana kita mengetahui? Biasanya bisa kita ketahui laptop ini dikeluarkan pada tahun berapa. Nah, kalau pada tahun tersebut Windows 7 yang digunakan, maka laptop tersebut cocoknya menggunakan Windows 7 kalau masih standar tanpa upgrade ya. Nah, kenapa? Karena di saat riset dan development laptop ini mereka menggunakan Windows 7 untuk melakukan riset dan development. Nah, di sini kita bisa pilih bahasanya. Kalau ada bahasa Indonesia bisa. Di sini nggak ada. Kita pilih next, lalu pilih install now.
tunggu sampai loadingnya. Nah, yang paling membutuhkan waktu atau waktu yang lama untuk menginstal sistem operasi ini adalah menginstal sistem program aplikasinya. Setelah install sistem operasi, kita harus menginstal Microsoft Word, WinRAR ataupun WinZip. Nah, jadi aplikasi-aplikasinya itu yang lama. Kita pilih accept, lalu kita pilih next. Nah, di sini kita pilih custom advanced. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, saya sudah mencatat tadi size-nya 146 yang disk C. Nah, lalu yang disk D 319. Nah, kenapa harus dicatat tadi? Supaya kita tidak salah melakukan format partition. Kurang terlihat ya? Oh, webcamnya. Oke, di sini ada kalau yang disk 0 partition 1 ini untuk menginstal sistemnya. Ini juga harus kita format. Dan disk 0 partition 2 ini adalah disk C tadi. Disk C di mana saya sudah mencatat tadi ukurannya adalah 146. Supaya tidak salah, terkadang disk C ini dia ada di bawah, nggak selalu ada di nomor 2. Kadang ada di bawah gitu. Oke, di sini kita pilih drive option advance, kita pilih format. Kita pilih dulu yang ini. Jadi kita pastikan sudah berwarna biru, sudah berada di sini. Lalu kita pilih format. Nah, di sini kita lihat bisa free space-nya 111 dari 146. Setelah kita format, maka free space-nya adalah 146. Nah, sudah diformat, maka free space-nya menjadi 146. Jadi semua data di disk C tadi sudah hilang. Yang ini juga kita lakukan format. Nah, oke, kalau sudah, kita klik di disk 0 partition 2 atau di disk C tadi, lalu kita klik next. Nah, waktu yang dibutuhkan paling lama dalam install sistem operasi adalah waktu dia melakukan install bagian ini. Jadi bagian ini kita tinggalkan saja, kita tunggu sampai selesai. Ini membutuhkan waktu tergantung dari komputernya atau laptopnya. Kalau laptopnya spesifikasinya tinggi, ya bisa sekitar 10 menit. Kalau laptop spesifikasi lama atau spesifikasi rendah, bisa sampai setengah jam atau 35 menit lebih. Oke, sambil menunggu, saya akan mengcopy beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Kita format dulu.
Oke, sudah 50%, kita tunggu dia sampai selesai. Sini ada 4 checkpoint yang harus diselesaikannya. Oke, untuk UTS-nya, nah kita akan melaksanakan ujian praktek instalasi sistem operasi. Nah, kenapa ini saya rekam supaya teman-teman yang tidak hadir bisa melihat videonya kembali, atau nanti yang hadir hari ini lupa bisa melihat videonya kembali. Ya, di YouTube PTI. Nah, jadi semuanya di sini harus memiliki kemampuan untuk melakukan instalasi sistem operasi dan melakukan instalasi software aplikasi. Jadi nanti ujian UTS-nya adalah instalasi sistem operasi, langsung install aplikasi pendukungnya juga. Nah, yang saya ajarkan ini kan langkah-langkah instalasi sistem operasi Windows 7. Nanti UTS-nya Windows 10 dong. Nah, supaya ada proses berpikir elaborasinya, enggak setelah ini itu lagi. Tetapi prosesnya sama persis. Supaya ada proses elaborasinya, memahami dan menganalisis. Sebenarnya konsepnya sama, cuman beda Windows-nya aja. Nah, untuk nanti tentu nggak semua komputer di sini kita install ulang. Kalian ada belajar desain grafis kan? Simpannya di mana? Nah, di D. Jadi nanti kalau misalnya semua komputernya di sini diinstal ulang, tentu nanti susah lagi install CorelDRAW lagi. Nah, kita menggunakan aplikasi virtual, ya ini namanya VirtualBox. Nah, dengan menggunakan VirtualBox itu kita bisa mensimulasikan instalasi sistem operasi ini yang sesungguhnya. Bedanya di VirtualBox itu cuman tidak melakukan setting BIOS tadi. Nah, jadi harus setting BIOS tadi kan gampang, bisa dipahami. Oke, udah hampir selesai. Saya melakukan restart. Pada tahap ini proses instalasi sistem operasi itu sudah selesai. Nah, selanjutnya ini adalah tahap proses konfigurasi. Konfigurasi tanggalnya, konfigurasi bahasanya, konfigurasi passwordnya kalau ada.
Nah, setelah mempelajari instalasi sistem operasi ini, tahap selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menyelamatkan data-data yang ada di harddisk. Misalnya dia udah nggak bisa loading sistem operasi lagi, udah nggak bisa masuk ke Windows-nya. Nah, gimana caranya? Nah, nanti ada aplikasinya, kita install di flash disk. Nah, itu nanti kita masuknya melalui flash disk, kita kopikan seluruh data yang ada di harddisk ke harddisk eksternal. Jadi langkah selanjutnya kita melakukan penyelamatan data-data yang ada di harddisk. Video yang minggu kemarin yang saya share di grup ada disimak? Ada.
Baik, ini sudah selesai. Kita lakukan konfigurasi. Ini nama PC-nya. Misalnya kita bikin di sini Dedi. Lalu kita pilih next. Ini produk key-nya, kalau nggak punya next aja. Boleh use recommended setting atau ask me later. Nah, di sini kita mengatur waktu. Waktu kita GMT plus 6 atau plus 7 ya. Oke, di sana ada Bangkok, Hanoi, Jakarta. Maka dia akan langsung menyesuaikan tanggal pada saat ini. Tanggal 11, jam berapa pada saat ini. Kita pilih next, maka akan melakukan penyimpanan konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Nah, oke, sudah selesai. Pada tahap ini kita sudah selesai melakukan install ulang PC ke Windows 7. Sudah selesai. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan install driver komputer, lalu menginstal program aplikasi. Sebentar kan? Berapa lama install ulangnya? Berapa? Sampai 30 menit. Hampir 30 menit, sekitar 20 menitan ya. Nah, jadi nggak lama, sekitar 20 menit. Nah, biaya untuk install ulang biasanya berapa? 75, 80. Nah, kita bisa mendapatkan 75, 80 sekitar 20 menit untuk melakukan install ulang. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya install driver komputer ini dan melakukan install program aplikasi. Nah, yang lama itu bukan install sistem operasinya, tetapi install program aplikasinya. Makin banyak program aplikasi yang diinstal, makin lama pula. Ada Microsoft Office, nanti kalau minta Corel juga harus install Corel, kalau minta ada Flash, install ada Flash lagi gitu. Oke, jadi langkah install ulang sistem operasi ini harus dipahami. Nanti kalau lupa bisa dicek di YouTube PTI, sudah saya simpan. Nah, nanti kita di saat ujian praktek instalasi sistem operasi. Nah, yang saya ajarkan di sini adalah instalasi sistem operasi Windows 7. Nanti ujiannya nggak Windows 7 lagi, nah, Windows 10. Jadi silahkan dicoba di komputer atau di laptopnya di rumah. Nanti kita masih ada waktu untuk mencobanya, mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini cukup untuk proses instalasi sistem operasi. Untuk minggu depan, karena bukan kelas ini yang masuk ya, berarti kelas satunya lagi melakukan instalasi driver komputer dan instalasi program aplikasi. Nanti untuk proses instalasinya tersebut bisa dicek juga di YouTube PTI. Karena kalau minggu depan saya ngajar ini juga lama nanti selesainya kan. Karena kita nanti setelah install sistem operasi ada lagi yang lainnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai perkuliahan kita pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan?
Siapa yang bawa flash disk? Ada yang bawa flash disk? Kalau ada bisa saya kopikan sistem operasi Windows 7 dan Windows 10-nya. Oke. Saya rasa cukup perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bisa. Ya, silakan. Kan tadi kamu ada semua cek disk dari teman Bapak. Iya. Yang masuk ke bagian instalasi itu Pak, yang kata Bapak minat disk C itu Iya. nentuin yang itu tuh disk C-nya. Oke, menentukan disk C-nya. Sebelum kita install ulang, kita masuk dulu ke Windows-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan disk C-nya ada 90,5 GB free dari 237 GB. Berarti disk C ini kapasitasnya 237 GB. Nah, kalau kita mau menginstal ulang nanti, yang harus kita hapus adalah disk yang kapasitasnya 237 GB. Jadi gitu cara mencarinya. Kalau yang hapus yang kecil, Gimana? Berarti harus sesuai dengan kapasitas yang itu ya Pak. Kalau Iya. disk C yang mau ini. Untuk menandai saja itu sebenarnya. Ingatinya. Menandai aja bahwa yang harus kita hapus itu disk C. Kalau semuanya yang harus kita hapus ya semuanya gitu. Ya Pak. Kalau misalnya laptop itu terserang virus, udah masuk di D, di E, dan di F. Nah, caranya kita lakukan install ulang, tetapi di D, di E, dan di F ini nggak usah dibuka dulu. Nggak usah dibuka dulu. Kita buka flash disk, kita install antivirus apa terserah nanti. Nah, setelah kita install antivirus, baru kita klik kanan lalu scan. Biasanya di sini scan dengan apa? Ada. Seperti itu caranya. Kalau komputer tersebut sudah terserang virus. Jadi setelah kita install ulang, jangan dibuka dulu D dengan F-nya. Nanti kalau udah kita buka, virusnya akan menyebar ke C. Tapi kalau belum kita buka, virusnya nggak akan nyebar